Belum aja di foto gue. Bagaimana keragaman dikelola agar mencapai tujuan yang diinginkan? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan keragaman perlu dilakukan dengan cermat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah: yang pertama, menghargai keanekaragaman. Penting untuk mengakui dan menghargai nilai dari keragaman itu sendiri. Setiap individu dan kelompok memiliki keunikan yang dapat memberikan perspektif yang berbeda. Kemudian ada yang kedua, yaitu pembentukan tim multikultural. Dalam konteks organisasi, membentuk tim yang mewakili berbagai latar belakang dapat menjadi keputusan strategis. Tim multikultural dapat merangsang kreativitas dan membuka pintu bagi beragam solusi yang memungkinkan pemahaman lebih baik antar anggota tim. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan kesadaran. Upaya pendidikan dan kesadaran tentang keanekaragaman sangat penting. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan tersebut akan lebih mampu mengelola keragaman dengan bijaksana. Terima kasih. Apa saja yang menjadi tonggak keberhasilan dalam upaya menyatukan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam sejarah Indonesia? Nah, yang satu itu ada Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai daerah dan organisasi. Dalam kongres ini, para pemuda mengucapkan sumpah yang berisi 3 butir janji. 1 tanah air Indonesia, 1 bangsa Indonesia, dan 1 bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini merupakan manifestasi dari tekad para pemuda untuk bersatu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Proklamasi Indonesia. Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi ini ditulis oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo dengan bantuan dari beberapa tokoh lainnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan puncak dari perjuangan rakyat Indonesia yang telah berlangsung selama dari 3,5 abad melawan penjajahan asing. 3. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dalam UUD 1945 tersebut. 5 sila yang menjadi dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada keempat, kebangkitan nasional. Gerakan ini melibatkan berbagai organisasi dan tokoh dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Salah satu organisasi yang berperan penting dalam kebangkitan nasional adalah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 oleh para mahasiswa asal Jawa. Gerakan kebangkitan nasional ini mendorong terbentuknya semangat persatuan dan solidaritas antara rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan kolonial Belanda. Say. Lalu nomor 3, bagaimana jati diri bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan? Nomor 1, keragaman budaya pendidikan di Indonesia mencerminkan adanya keragaman budaya. Bahkan hal ini juga ditunjukkan dalam kurikulum pembelajaran yang mengakui budaya lokal sebagai identitas nasional. Lalu yang kedua ada budaya toleransi jati diri bangsa Indonesia. Dalam bidang pendidikan berikutnya adalah mengenai budaya toleransi. Melalui toleransi, bangsa Indonesia bisa lebih menerima perbedaan yang ditunjukkan dalam kurikulum pendidikan. Misalnya menciptakan pembelajaran yang inklusif serta menghargai keberagaman. Yang ketiga ada semangat gotong royong. Jati diri bangsa Indonesia dalam pendidikan selanjutnya adalah memiliki semangat gotong royong. Hal ini bisa ditunjukkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, yakni setiap pihak saling berkolaborasi untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik. Lalu yang keempat, bahasa dan sastra Indonesia. Dalam bidang pendidikan, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar untuk memperkuat identitas nasional. Di sisi lain, sastra Indonesia juga dimanfaatkan sebagai alat guna memahami nilai budaya dan sejarah. Lalu yang terakhir ada sistem pendidikan berbasis kearifan lokal. Dalam bidang pendidikan, sistem yang ditetapkan pun berbasis kearifan lokal. Untuk itu, pendidikan di Indonesia pun memasukkan unsur-unsur lokal ke dalam kurikulum. Tujuannya tak lain lagi adalah untuk menjaga serta melestarikan budaya daerah. Bagaimana relevansi video tersebut dengan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia? Di dalam video tersebut menyebutkan sejak era perjuangan melawan
kolonialisme, Indonesia telah membuktikan bahwa salah satu kunci kemenangan melawan penjajah adalah bersatu. Rakyat Indonesia dengan beragam perbedaannya, jika bersatu, bekerja sama dan bergotong royong, terbukti mampu menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh bangsa penjajah. Hal ini sejalan dengan Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ini bermakna bahwa negara ini memang beragam percayaannya, maka di dalam sila ini tidak melebihkan agama tertentu, yang artinya kita saling bertoleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengedepankan keadilan untuk persatuan Indonesia. Jika ada salah satu pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, itu akan memicu perpecahan antara bangsa Indonesia ini. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia maupun berbeda-beda kita harus tetap satu. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna bahwa agar terhindar dari perpecahan kita harus bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang sama-sama menang. Hal ini dapat mempertahankan persatuan negara hidup kita. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menyatakan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia bisa mendapatkan keadilan sosial. Hal ini juga demi kehilangannya perpecahan antar bangsa di Indonesia. Kesimpulannya, bangsa kita ini sangat kaya dengan keberagaman yang diharapkan. Dengan adanya keragaman inilah kita bersatu seperti pada zaman perebutan kemerdekaan dulu. Dengan begitu, bangsa kita akan terus bersatu dan akan terus berkembang bersama-sama. Sekian, terima kasih.